kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku Dong. Kali ini kita datang dengan cici-cici cantik nih. Wah, luar biasa. Yang pertama namanya Stephanie Esther. Iya. Boleh perkenalkan diri, namanya Stephanie, terus kerjaannya apa sekarang, umur berapa? Nama saya Stephanie, umur saya 27 tahun. Sekarang kerjaan saya itu di online shop. Wah. Yang kedua, bisa kenalkan namanya, umur, kerjaannya apa? Nama saya Yerta Septiani, umur saya 25 tahun, pekerjaan saya sekarang di online shop khusus baju anak, karena aku udah punya anak. Oh, luar biasa, ibu muda ya. Oke. Saya dengar sekarang kan semua lagi bilang online shop dan sebagainya ya, tapi kan saingan sangat banyak. Dan kemudian juga sangat sedikit orang yang benar-benar berhasil nih. Nah, karena itu kita mau dengar, karena ini sebuah kesempatan, ini juga sebuah tantangan, ini juga sebuah istilahnya jalan keluar buat banyak orang yang sebenarnya hari-hari ini sedang kesulitan ekonomi. Nah, mulai dari siapa nih, Stephanie? Gimana sih awalnya? Awalnya itu aku pas masih SMA. Pertama itu buat nambah-nambahin uang jajan ya sebenarnya. Terus kebetulan ketemu orang Indonesia yang kuliah di Cungkuo, kuliah di China. Nah, dari situ aku udah mulai masukin import barang dan itu lumayan buat nambah-nambahin uang jajan, buat nambahin. Apa yang kamu import waktu itu? Pas itu masih baju, sepatu, sama tas. Tapi sekarang beda produk aja sih. Iya. Tapi dari sejak itu awalnya? Iya, dari sejak itu. Yang kamu sebut lumayan itu dulu nih awalnya, belum sekarang ya? Iya. Awal itu dulu yang sebut lumayan itu berapa itu sebulan? Sebulan itu 3-10 juta per bulan. Wah, Itu lumayan ya. 3-10 lumayan juta. ya. Kalau gitu sekarang gimana ya? Itu SMA loh. Iya. Ajaib sekali, ajaib sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan yang satu ini, ibu muda yang cantik? Awalnya. Jadi pertama aku mulai, jadi aku itu beliin baju anak aku. Nah, terus bajunya itu kekecilan karena masih ada bandrol harga. Terus aku berpikir gini, ya udahlah daripada aku coba jual ke akun titip jual, kan dulu tuh ada tuh akun Instagram yang untuk titip jual barang-barang pre-love kayak gitu, ya kan, terus barang-barang baru juga. Nah, aku titip jual lah di situ. Pas aku udah titip jual di situ, padahal kan aku titip jual cuma salah satu baju kan, yang baju yang aku salah beli buat anakku itu. Pas aku udah titip jual, terus tiba-tiba pas udah di post, aku kan cantumin nomor WhatsApp aku ya kan. Nah, terus udah singkat cerita, terus tiba-tiba langsung banyak yang WhatsApp aku, "Kak, mau ukuran yang ini dong, Kak, mau warna ini." Aku bener-bener kaget kan, lah ini kan baju cuma satu kok, tiba-tiba langsung kayak langsung banyak kayak gitu yang WhatsApp. Nah, terus sudah singkat cerita kayak gitu, aku coba pertama kali aku kan emang gak ada modal kan, jadi aku bikin pre-order. Jadi aku catet tuh semua, aku lisin maunya warna apa, ukuran apa gitu. Terus udah kayak gitu, singkat cerita udah kayak gitu, masih aku beli 20 piece, 20, terus aku lisin dulu tuh sampai 20, aku lisin lagi sampai 50, itu laku terus. Padahal itu kan baju anak kan banyak model ya. Tapi itu aku jual cuma satu baju, kayak baju kodok itu. Makanya aku bener-bener kaget sih pas pertama kali. Tapi ya itu namanya Tuhan sih kalau aku bilang. Betul. Soalnya aku juga nggak nyangka dari sekian baju anak yang banyak model. Terus kenapa cuman aku baju yang kayak istilahnya baju kodok waktu itu, baju kodok itu tiba-tiba langsung kayak banyak peminatnya kayak gitu. So aku mulai dari pertama kali dari situ. Luar biasa. Sekali lagi ternyata masih ada banyak cara untuk menolong kita di masa kesulitan, di masa ekonomi yang sedang mepet. Ternyata ada jalan, dan mari kita dengarkan lebih lanjut. Nah, pertama itu pakai modal berapa itu? Pertamanya aku sama kayak Yeri, PO kita. Jadi emang benar-benar Gak usah modal ya? Gak usah modal, jadi cuman upload dari supplier itu kita upload lagi. Dulu kan belum ada Shopee, belum ada Tokopedia. Jadi jualannya di Instagram pas itu. Jualan di Instagram sama BBM. Jadi emang benar-benar kita catetin per bulan siapa yang mau pesen, baru kita order ke Cina. Nah, itu kan dia kan kasih kita DP 50% untuk booking. Nah, dari duit DP itu kita bayar supplier.
gitu. Oh, nah sekarang kalau misalnya booking ke Cina dan sebagainya kan waktunya cukup panjang. Iya betul. Nah saat itu orang bersedia untuk nunggu sebulan. Sampai saat ini pun orang bersedia untuk TO selama sebulan untuk nunggu barang itu datang. Jadi nggak mau kesana gitu ya? Iya, karena barangnya itu kalau dibandingkan dengan harga lokal dan harga mall itu lebih murah tetap. Gitu. Jadi orang lebih bersedia untuk nunggu sebulan. Gitu. Sedangkan kalau ini baju anak nih ya, dari Cungko juga atau sekitar di tempat ini. Terus gimana itu sekarang perkembangannya? Jadi dari yang tadi aku ceritain itu, aku beli 50 terus laku terus aku berpikir kayak gini, ini kan berarti kan ada peluang nih ya kan. Terus aku berpikir, gimana kalau misalnya aku cari konveksi terus aku jahit sendiri gitu kan. Cuman waktu itu aku inget banget, konveksi itu mau jahitin satu model baju kodok itu minta 2000 piece. Sedangkan waktu itu aku cuma punya dana untuk 1000 piece karena dananya itu juga dari bonus tahunan pas aku dulu kerja di bank. Aku cuma punya dana untuk 1000 piece nih, nggak bisa kalau 2000 gitu. Terus singkat cerita, tapi ya gitu, tiba-tiba tuh jalan terbuka aja gitu. Terus tiba-tiba orang konveksinya bilang gini, udah nggak apa-apa deh kita jahitin 1000 piece gitu. Terus aku masih gambling dong karena aku nyari konveksi itu di sosial media juga. Aku ngeri, wah kalau ketipu gimana nih, itu kan 1000 piece lumayan gitu ya. Iya, dan lagi kalau misalnya jelek, jahitannya kacau kan bisa juga mengerikan ya. Iya kan, terus ya itu duit aku segitu-segitunya ya kan, pas duit aku bonus tahunan, masa kalau hilang lenyap gitu ya kan sayang gitu. Cuman ajaibnya Tuhan tuh kasih jalan gini. Jadi bosnya itu langsung telepon aku, nanti setelah aku jahitin 1000 piece, aku anterin sampai depan rumah kamu gitu. Jadi bosnya langsung yang nganterin, jadi kamu nggak usah bayar ekspedisi, nggak usah bayar apa-apa, aku langsung datengin rumah kamu, di depan rumah kamu aku anterin, nanti kamu baru bayar aku gitu. Nah dari situ mulai, stok aku udah banyak, nah terus mulai berkembang. Karena kan aku udah berani ngambil stok yang 1000 itu kan, nah terus laku mulai berkembang lagi, nah dari situ aku mulai tambah model lagi yang lain. Bikin sendiri terus sampai sekarang? Iya, ada yang bikin sendiri, cuman ada yang aku emang langsung ngambil ke agennya yang sudah mereka emang jahit gitu. Luar biasa. Setiap kali ada jalan terbuka masalahnya. Seberapa banyak kita berani ambil resiko untuk nyemplung ya, dan untuk mengerjakan dengan sangat benar. Karena ada banyak orang yang melihat ada kesempatan. Ada banyak orang yang melihat mungkin bahwa ini adalah sebuah bisnis yang cukup menjanjikan. Tetapi semua bisnis, semua kesempatan pasti ada risikonya. Persoalannya seberapa kita serius, seberapa kita juga menghandle semuanya dengan benar dan berani untuk masuk dan berani untuk terus berjuang di situ. Nah, kita mau teruskan mulai sekarang terang-terangan ya. Tipsnya apa ini ya untuk terus bertahan? Sudah berapa tahun total? Sekitar 10 tahun dari 2012. 10 tahun ya, luar biasa. Dengan sekarang ada Shopee ya, ada semuanya lah ya. Nah itu tapi tetap bertahan dan tetap bisa. Sebenarnya itu aku udah close pada saat kuliah. Karena sebenarnya saat itu aku salah ngitung ongkir dari Cina ke sini. Jadi harusnya 1 kilo itu untuk satu sepatu, aku ngitung setengah kilo untuk satu sepatu. Jadi itu kosnya lumayan untuk nutupnya. Aku ngutang sama papaku 10 juta karena nggak bisa bayar untuk ekspedisinya. Saat itu aku udah berhenti untuk import. Terus aku mulai beralih ke yang lokal. Jadi online shop yang lokal gitu, ambil barang dari lokal. Terus udah gitu pindah lagi jualannya casing. Terus sebenarnya sih tipsnya itu tetap percaya sih ya. Tetap percaya, nggak usah takut. Karena kebanyakan orang itu untuk masuk ke online bisnis itu takut. Karena takut apa? Takut gak laku, ya, takut saingannya banyak. Nah, jadi sebenarnya jangan pernah takut. Terus yang kedua itu tetap konsisten. Kadang orang tuh udah baru upload 2 produk, udah kok nggak ada yang chat sih sebenarnya. Kok ini sebenarnya laku gak sih? Padahal kita baru upload 2 produk, tapi kita mengharapkan udah langsung cuan gitu. Terus yang ketiga itu mungkin ke passion sih. Sebenarnya online itu kan banyak ya Bu ya sama Ci. Ada yang usaha online-nya itu dari jasa make up, ada yang barang produk. Jadi tergantung passion masing-masing orang itu maunya yang seperti apa. Jalaninnya sesuai passionnya gitu. Karena kan banyak juga anak-anak muda zaman saya ini pengen kerja tapi nggak punya modal. Selalu modelnya itu gitu. Aku nggak
punya modal, aku nggak bisa bayarin gitu. Ada nggak tips-tipsnya misalkan kayak dulu cara nyarinya di mana gitu, terus apa cari di Google aja atau ada kata kuncinya? Mungkin sebenarnya kalau misalnya itu ya bisa pinjem dulu, punya orang barang bekas kan tadi juga terima ya, barang bekas kita tawarkan dan sebagainya. Nah terus gimana nih sekarang tambahan tips? Kalau misalnya nawarin baju anak, masa cuma foto aja atau ada ngomongnya atau gimana? Coba ini gimana? Kalau misalnya, ya kan aku kan jualnya kan kayak di sosial media itu ya kita cuma ngasih foto sih. Cuman kalau tips yang dari aku, jadi gini, kalau di sosial media itu kan ada yang namanya endorse. Itu emang bener-bener perlu banget, soalnya menurut aku endorse itu kan bisa gini loh, produk kita dikenal sama banyak orang, terus bisa dilihat, terus apalagi kalau misalnya kita ngejual produk yang emang orang lain nggak jual gitu, model misalnya baju ini di tempat lain nggak jual gitu kan. Cuman kalau tipsnya dari aku pribadi ya, aku biasanya tipsnya itu yang pertama tuh ngandelin Tuhan. Soalnya aku pernah kejadian kayak gini, aku ngendorse ke salah satu selebgram ya kan, udah fee-nya itu bener-bener mahal gitu kan. Aku berpikir dong, karena aku endorse dengan ambisi aku gitu kan, karena aku berpikir wah ini selebgram nih pasti nanti bakal laku cepet, balik modal apa segala macam ya. Tapi hasil nol, balik modal pun enggak. Sedangkan aku udah keluarin duit buat endorse berjuta-juta ya kan. Terus waktu itu aku juga sempat biasanya aku nanya nih, endorse gak ya Tuhan, endorse gak ya gitu kan, biasanya nanya kayak gitu. Aku pernah waktu itu ngendorse bukan ke artis, malah ke asisten rumah tangga artis, asisten rumah tangganya. Itu fee-nya waktu itu cuma sekitar 250.000. Asisten rumah tangga, kan suka ada tuh yang asisten rumah tangga artis kan punya Instagram. Aku ngendorse di situ. Terus tiba-tiba, padahal fee-nya murah kan, cuman waktu itu aku ingat banget, cuma 250.000. Kalau ke artisnya, selebgramnya berapa? 10 juta bu. Kalau ke artisnya 10 juta. Makanya aku juga nggak berharap banyak lah ya, cuma 250 paling ya nggak bakal ini juga ya kan. Tapi nyatanya pas aku ngandelin Tuhan kayak gitu ya, misalnya yaudah nggak apa-apa gitu, coba endorse kan. Biasanya aku dengerin kata hati, yaudah lah endorse gitu. Padahal menurut aku nggak mungkin nih gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan asisten rumah tangga bukan artisnya gitu. Tapi ternyata dari situ tiba-tiba followersnya langsung banyak, habis itu langsung malah tambah dikenal banyak orang. Aku juga kaget, malah balik modal berlipat-lipat dari ganda dibanding aku ngendorse selebgram yang segitu ya kan. Di situ makanya di situ aku belajar perlu banget sih, emang bener ngandelin Tuhan itu perlu banget. Dari baju yang aku mau ambil modelnya, kadang aku berpikir gini, ini baju nih pasti lucu nih. Kalau menurut ambisi dan pemikiran aku ya, ini baju lucu nih. Kalau aku stok banyak pasti laku gitu kan. Hasil nol, nggak laku gitu. Tapi giliran aku coba, Tuhan ini ambil nggak ya kalau misalnya gitu kan. Terus misalnya Tuhan bilang yaudah ambil gitu, kalau nggak aku minta tanda sama Tuhan ambil apa enggak gitu kan. Terus tiba-tiba kalau misalnya aku bener ngandelin Tuhan kayak gitu, terus baju itu yang aku nggak sangka-sangka nih, menurut aku modelnya jelek, tiba-tiba laku. Maka aku juga kadang bingung kayak gitu. Sebenarnya memang kita tidak pernah tahu selera orang sih. Tetapi benar, biar bagaimanapun agama apapun kita harus mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, siapa yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan sangat diberkati. Tetapi yang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka hidupnya akan mengalami masa seperti di padang gurun. Artinya serba susah, serba kering di dalam hidup ini. Mari kita andalkan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong ini, sekarang kalian ini ngelakuin apa? Maksudnya jualannya lebih ke arah mana sekarang ya? Terus kemudian untungnya berapa? Terus kemudian ya kurang lebih setiap bulannya. Dan sekarang ini bagaimana nih dengan semua persaingan yang ajaib ya? Banyaknya kan sudah minta ampun nih sekarang. Untuk yang per bulannya itu sekitar 250 juta. Untung atau omset? Omsetnya di atas 250 juta per bulan. Untuk saingan sebenarnya saya juga takut sama saingan pertamanya. Karena apalagi di Shopee, kita sebut aja ya, karena di Shopee itu benar-benar banting harga banget. Betul. Murahnya murah banget. Aku pertama tuh mikir, gimana coba bisa jualan di Shopee? Aku cukuplah jualan di Tokopedia aja. Tokopedia kan kayaknya nggak banting harga. Aku kayak takut deh jualan di Shopee. Tapi ternyata Tuhan mau berkatin dari sini. Ketika kita mau berusaha, kita mau berjuang, ternyata Tuhan buka jalan.
ketika itu malah sekarang pendapatan aku paling besar tuh dari Shopee. Justru dari Shopee. Dari Shopee. Nah, jadi kayak percaya aja sih. Gitu. Kamu coba beli satu toko atau? Sebenarnya aku punya 7 toko. Nah, enaknya kalau di online seperti itu ya, mau 7 toko, 10 toko, nggak modal. Kalau zaman dulu 7 toko, bayangin buat beli tokonya. Ini cuma modal tinggal akunnya ya. Nah, terus udah gitu, saya kan bergumul juga tentang saingan sebenarnya. Aku takut banget sama saingan. Aku takut toko aku tuh. Sebelah ini juga saingan ya? Oh bukan, beda produk soalnya. Aku tuh takut banget sama saingan sampai aku nggak mau orang-orang tahu toko aku apa. Karena aku takut nanti orang-orang itu bakal buka toko yang sama kayak aku nambah saingan segala macam. Tapi aku dapat satu ayat. Itu di Galatia 6 ayat 4. Pokoknya intinya kerjakan apa aja yang jadi bagian kamu dengan sebaik mungkin sehingga kamu bisa bermegah dengan pekerjaan tersebut dan kamu tidak perlu harus mengcompare diri kamu dengan orang lain. Jadi kamu nggak perlu bandingin diri kamu dengan orang lain dan tetap aja kerjakan yang bagian kita karena Tuhan juga pasti berkatin gitu loh ketika Tuhan lihat kita mengerjakan apa yang bagian kita. Wah, ini sebuah tips yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak orang mengcompare dirinya dan begitu takut. Ya, mungkin kalau kita cuma seorang guru, kita juga sering kali berkata, wah guru itu lebih baik dan sebagainya. Kita mungkin nyanyi dan kita sering kali marah karena orang lain lebih disukai. Tetapi mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat sesama, buat pelanggan kita tanpa takut untuk di-compare ya. Karena toh kita pasti punya keunikan, kita pasti punya kelebihan, kita pasti punya ya sesuatu yang sangat spesial. Dan mari lakukan dan mari beli yang terbaik. Nah, sekarang tipsnya kalau buat dari Yeri ini gimana? Dan tadi Anda bilang ya kalau sekarang ini berapa omsetnya berapa dan kemudian bergeraknya khusus ke anak aja atau udah mulai tambah-tambah yang lain nih gitu ya. Dan kemudian tipsnya apa nih dengan orang-orang semua berkata saingan? Kalau omset yang dari bulan lalu aja ya aku ngambil yang di Shopee kan. Kalau Shopee kan kelihatan tuh ada pendapatannya. Waktu di Shopee kemarin bulan lalu 216. Tapi kalau untuk yang manual yang order langsung aku nggak ngitung deh pembukaannya. Kadang aku suka kelewat gitu kan. Nah terus kalau misalnya ngomongin tipsnya apa, kayak gini, aku harus belajar lebih menilai produk. Misalnya kayak gini, lagi zamannya nih baju apa, baju anak misalnya lagi zamannya apa gitu kan. Kalau bisa aku yang jual dulu sebelum yang lain banyak yang jual. Kayak gitu. Nah, dapatnya dari mana? Taunya dari mana? Misalnya gini, kan waktu kemarin kan boomingnya Squid Game nih, ya kan. Kalau bisa aku dulu yang jahit bajunya Squid Game, terus aku jual dibanding sebelum banyak yang jual. Jaket hijau. Iya, aku tipsnya kayak gitu. Wow. Nah itu kamu mesti ngikutin terus atau gimana nih? Iya, mesti ngikutin terus. Kalau misalnya nanti baju anak modelnya ganti lagi boomingnya apa, kalau aku harus lihat dulu nih ya kan, aku harus nilai dulu kan kayaknya bakal laku nih pasaran. Kalau bisa aku dulu gitu. Ya, jadi untuk ngikutin, untuk menjadi pionir dan menjadi yang terdepan, ini kamu ngikutin apa yang di Amerika atau yang di mana? Korea mungkin. Enggak, ngikutin yang lagi viral-viral aja di TikTok kan kelihatan. Ya kan kayak misalnya Squid Game itu kan waktu itu viral juga kan, ya udah aku ngikutin aja yang di TikTok viral, misalnya kayak misalnya baju-baju yang karakter kayak gambar-gambar KFC gitu-gitu. Nah kan itu juga ada kan baju anak yang model-model kayak gitu, nah aku ngikutin. Silakan dinikmati karena ini obrolan meja makan. Tadi belum makan. Belum makan, saking serunya ya, saking serunya. Mari kita terus berusaha dan mari kita belajar untuk tidak malas ya, untuk kerja dan kerja. Biar bagaimanapun harus dimulai dengan sebuah keberanian, harus dimulai dengan sebuah tekad. Karena banyak yang memulai sudah dengan ketakutan dan sudah tidak ada tekad. Tapi pada waktu kita bertekad selalu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Nah sampai hari ini yang paling dicari orang itu rata-rata apa? Ya nanti saya juga tanya yang paling laku nih ya, misalnya anak umur berapa, terus kemudian seperti itu, atau cara pikir kalian caranya nggak begitu, justru cari yang
barangnya nggak ada misalnya ya. Nah ini cara kalian ini melihat, dan itu bagaimana selain mengandalkan Tuhan, selain tadi mengikuti tren. Zaman juga ya dulu BBM, sekarang Benar. pindah ke TikTok. marketplace. Iya. Kalau aku pribadi aku ngeliat dari AliExpress. Karena AliExpress itu pasar internasional. Jadi aku bisa lihat di situ penjualannya berapa, apa sih yang lagi hype gitu di AliExpress. Dan aku lihat di YouTube sih, karena ada banyak review-review. Karena kebetulan aku jualannya smartwatch ya. Jadi aku lihat review-review yang orang-orang yang udah berapa ratus K followersnya, yang dia bakal review produk apa sih. Nah, produk itu yang kita masukin gitu. Karena pasti orang banyak nonton juga. Betul. Nyari juga. Iya, jadi secara nggak langsung udah dipromosiin Sekarang apa gitu. Ini lagi ngetren apa nih sekarang produk yang lagi top? Smartwatch, Apple Watch gitu sih, yang kotak gitu bentuknya kayak gini. Yang Ini asli Apple atau bukan original merek Cina, cuman bentuknya aja. Dia bentuknya kotak juga, cuman fungsinya sama, kurang lebih bisa telepon dari jam, bisa baca pesan dari jam, bisa custom wallpaper gitu-gitu. Kalau dengan Apple harganya beda berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Wah. Ya, yang ini Apple atau Asli. ini asli? Asli. Wah. Jualan kok pakainya yang Kalau asli. snapnya pakai punya saya sendiri, kalau talinya. Oke, coba ini cuma sekedar selingan ya. Kalau yang biasa itu kira-kira harganya berapa? Sekitar Bisa buat semua tuh, bisa semua mirip-mirip Apple. Bisa, yang kualitas sama. 300 sampai 700 ribu. 300.000. Iya, 300 ribu itu udah bisa olahraga, fitur kesehatan, GPS tracking, telepon, media sosial, custom wallpaper. Jangan lupa. 300.000? Iya. Sedangkan yang asli, yang ini Ini beli second, Bu. apa-apa, kita tidak boleh malu, kita harus bangga. Iya, yang penting cuan. Iya, benar. Cuan, nah. Dan kita harus justru, saya juga tidak pernah malu kalau pakai baju bekas, karena buat apa beli yang baru kalau kita bisa. Fungsinya sama. Iya. Fungsinya sama dan masih bagus ya. Kalau aslinya yang seperti itu kira-kira Apple berapa? 7 juta. 7 jutaan. Iya. Ini kalau barang bekas berapa ini? 2 juta. 2 juta. Hemat 5 juta. Luar biasa. Nah itulah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa merek ya. Jangan pernah berpikir juga bahwa hari ini untuk dapat sesuatu harus yang mahal ya. Padahal ada cara lain untuk menikmati dan untuk belajar hidup dengan smart, hidup dengan cerdik, hidup dengan benar. Nah, kalau anak-anak ini apa ini yang hari-hari ini ngetren ya, ngetren. Yang lagi ngetren hari ini baju turun naik, Bu. Apa itu baju turun naik? Ada. Jadi dia kan di TikTok tuh ada. Jadi kalau misalnya dia goyang gini itu bisa turun, bisa naik bajunya gitu ada. Bisa boncing gitu ya. Iya. Waduh. Iya. Ada lagunya, Ada lagunya. Oh ya lagunya gimana? Coba kita dengar. Lagunya kok Ya, bisa baju turun turun naik, naik, kok bisa turun naik. Turun naik terus. Luar biasa. Itu buat anak-anak umur berapa itu baju turun naik? Itu ada yang buat dewasa juga, terus ada yang Dewasa. Baju turun naik. Justru tuh pertama kali aku lihat di dewasa kok nggak malu ya. Yang itu dewasa yang pakai. Kelihatan gitu. Enggak, Dia dress. bouncing gitu loh, Dressnya guys. panjang, dressnya Bisa panjang. naik turun gitu. Dress dia panjang, tapi bisa turun naik emang kalau digoyangin gini gitu. Wah. Gitu. Baju kita mesti beli buat cucu ini ya. Baju turun naik, kalau buat kita malu lah. Baju turun naik kita beli buat cucu ini nanti ya. Nah, sekali ini kita cuma tanya baju turun naik. Kita baru tahu ada baju turun naik. Baju turun naik itu aslinya berapa gitu? Yang dewasa nih, anggap yang dewasa. Kalau yang dewasanya sekitar 300-an deh. Nah, terus kamu langsung jahit buat anak-anak dan yang sebagainya enggak? Enggak, aku beli dulu yang dewasa karena kan aku pengen tahu kan bahannya kayak gimana. Jadi kamu beli dulu caranya ya. Iya. Dan kamu pakai, harusnya tadi pakai baju turun naik. Gitu. Terus aku udah lihat sih beberapa konveksi udah ada buat, terus ya udah aku ambil gitu karena kan emang udah pasti booming, karena kan pertama dimulainya sih emang dari dewasanya kan turun naik, tapi pasti anak-anaknya juga pasti pada mau ikutan juga. Iya. Buat di TikTok. Kalau baju turun naik anak-anak berapa sekarang?
anak-anak sih cuma sekitar 100-an ya, 1 sampai 150. Baju turun naik ya, baru tahu. Karena ini masih booming kan, karena jadi harganya masih mahal, tapi nggak tahu di antara kalau sono-sono. Kalau booming kan masih mahal. Masih booming di TikTok baju turun naik. Nanti kita dengarkan yang lebih seru. Mungkin ada produk lain yang Anda dan semua kita perlu belajar tahu. Baju turun naik, mungkin ada baju kiri kanan ya. Baju bumi, baju sisa. Ya. Cowok bumi sama cowok Mamba. Oh ada itu. Sama cewek kue. Apa itu lagi? Wah. Saya ini benar-benar ketinggalan zaman dulu. Oke, tetap stay tune di MMA. Kalau mau penasaran dengan baju turun naik, ya tetap stay tune di MMA. Mertua menantu, aku dong. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, aku dong. Kita langsung lanjut ke baju turun naik nih. Lanjut. Sebelumnya ayo diambil karena Boleh kita makan, boleh sama-sama makan. Boleh kita makan. sama-sama ini menikmati obrolan meja Mau makan. apa boleh? Balik lagi nih ya ke baju turun naik. Nah, saya jadi tertarik dengan baju turun naik. Nanti saya order dengan kamu ya, baju turun naik. Ya. Singkat cerita, bagaimana untuk misalnya satu produk ya baju turun naik lah anggap. Biasanya itu berapa lama ngetrennya? Maksudnya sampai booming, maksudnya sampai tiba-tiba nggak laku lagi gitu ya. Nah itu kira-kira atau setelah booming masih bisa tuh beberapa waktu laku atau sampai bagaimana ceritanya? Biasanya sih 6 bulan deh, 6 bulan udah nggak booming, biasanya ya bakal ya. Jadi kalau udah tahu udah mau nggak booming ya stok aku juga udah aku kurangin, soalnya pasti kan jadi kayak cuma numpuk stok doang. Biasanya gitu. Jadi pas udah ketahui nih booming baru aku cepet-cepet gitu. Pas udah nggak booming itu soalnya pasti ya udah turun gitu. Nanti kan ada lagi yang model yang booming lagi gitu. Yang lalu apa sebelum turun naik ini? Squid Game. Sedangkan kalau misalnya barang elektronik dan sebagainya, mungkin lebih lama ya? Iya, lebih longer sih. Cuman ngikutin series Apple Watch sebenarnya. Misalnya Apple Watch yang ngeluarin series 7. Kita harus ngikutin tuh series 7. Orang bakal carinya tetap series 7. Nggak mungkin cari series 5 atau series 6 yang sebelumnya. Jadi sama juga ya. Kalau udah gitu seri 5 udah nggak laku dong. Iya, jadi udah tahu nih Apple itu bakal ngeluarin setiap September untuk series terbaru. Kita bakal cepet-cepet ngabisin produk. Terus udah gitu kita masukin yang baru lagi gitu. Setiap September biasanya. Setiap tahun September itu Apple bakal ngeluarin yang baru.
Selain tadi ya Apple, kamu jual apa lagi? Aksesoris Apple Watch-nya, terus elektronik kayak misalnya charging dock gitu, wireless charging, jadi kita bisa langsung charger di satu spot HP, Apple Watch sama AirPods. Iya betul, jadi kita bisa memanage meja kita dengan rapi. Terus juga ada elektronik kayak misalnya apa sih ya namanya? Bukan, dia buat TV, jadi kita bisa nonton semua saluran di dunia ini, nggak harus bayar. Iya. Apa gimana? Jadi Colok gitu. kayak parabola, tapi kita cukup bayar mesinnya aja, cukup bayar mesin, terus kita bisa nonton semua saluran di dunia ini, nggak terbatas. Wah, abis ini rasanya perlu ditaruh nih nomor kalian. Nah, Jadi banyak yang mau beli nih ya, lagi. tapi nanti kita bagi keuntungan ya. Harus ditaruh karena banyak yang nyari nanti. Nah, tapi jangan-jangan nanti semua orang jadi nonton TV, nggak kerja. Jadi tuh TV apa aja bisa. asal Iya, ada jadi USB-nya. dari luar negeri pun bisa. Yang penting tinggal kita punya smart TV, kita tinggal colok aja. Wah, jangan-jangan Ibu Kesia tertarik. Nggak ada. Ini menantu saya gawat, nanti nonton terus. Nggak kenal kerjaan banyak. Oke, kita teruskan. Bagaimana caranya untuk membagi waktu? Ini kalau sudah di dunia seperti ini dan setiap orang kan order dan sebagainya ya, kemudian harus pembukuan, kemudian yang ini harus ngurus anak ya, terus kita juga pengen melayani Tuhan, kita pengen hidup ini buat banyak hal lah ya, sekolah mungkin. Ini bagaimana untuk mengatur waktu? Cara mengatur waktunya itu sebenarnya kalau usaha online itu kan lebih fleksibel ya. Jadi kalau aku itu udah punya karyawan, jadi itu bakal bisnisnya autopilot walaupun aku pergi atau keluar. Pergi-pergi gitu ya. Iya, jadi lebih fleksibel sih. Untuk bagi waktunya juga lebih enak karena kan kita kerja dari rumah. Untuk nanti punya anak atau segala macam itu kita bisa sambil ngurus anak di rumah gitu. Jadi sambil kerja sambil ngurus yang di rumah. Tapi kan tetap kan, maksudnya setiap hari harus ngecek. Kerja, Betul. gitu ya. Betul, kalau pembukaan itu aku biasa tiap bulan, tiap akhir bulan. Terus setiap udah selesai closing, misalnya jam 5:30 aku udah selesai kerja, udah close order, itu aku bakal langsung pembukuan langsung untuk bagi poin, untuk gaji anak-anak gitu. Jadi tiap malam, tiap sore itu udah kelas Udah close. close order, udah rekapin, jadi ketahuan setiap bulan tuh kejualnya berapa, siapa yang packing, siapa yang ini poinnya berapa untuk gaji anak-anak, kira-kira seperti itu. Kalau ini ibu muda yang cantik, jadi Cara ngaturnya gimana ya? Soalnya ya dibantu sama suami sih Bu. Aku selama ini kan emang dibantu sama suami. Habis itu mamaku juga bantu. Kan mamaku juga ada di rumahku kan. Mamaku juga bantu sembari jaga anak gitu. oh jadi ngaturnya gitu ya. Jadi aku kan kadang bisa ngelayan aku ada admin sih cuman satu gitu kan. Cuman kalau misalnya lagi banyak kan aku bisa packing sembari anak aku sama mamaku gitu. Tapi packing kerjain semua sendiri. Aku sama ada admin satu. Cuman aku sama admin. Ntar paling kalau misalnya mau nganter ke ekspedisi baru suami aku sama aku. Gitu. Kalau masalah problem atau peristiwa yang paling nggak enak lah gitu ya terjadi dalam hidup kalian soal bisnis ini online ini apa? Masalah yang paling pernah terjadi itu Wah sampai aduh sebelah gitu ya atau nyesek lah gitu. Ini boleh di-share kayaknya. Aku tuh pernah satu kali Jangan nyebut nama, jangan nyebut polisi. produk. Jadi keciduk polisi. Kenapa? Oh itu nggak boleh ini bisnis. Karena sebenarnya itu pas itu sebelum jualan smartwatch ini jualannya jam KW. Ngambil dari Senen gitu kan. Terus udah gitu pernah jadi kan dulu kan kita masih aktifin Gojek gitu kan. Terus ada orang yang pesen iseng. Orang iseng pesen ternyata itu polisi. Terus dia balikin lagi produknya ke kita. Pada saat kita ambil itu langsung kayak keciduk gitu kan. Nah dari situ tuh bener-bener kayak toko libur seminggu, karyawan pun resign karena saat takut. Karena kan sebenarnya saat kejadian itu pasangan aku itu lagi di Singapura, jadi lagi nggak ada di tempat, jadi benar-benar karyawan doang dan itu ditahan 24 jam. Jadi karyawan tuh benar-benar takut resign. Akhirnya kita kayak aduh gimana ya, ya udah kita cuci tangan lah, kita nggak main
KW-KW lagi, udah kita jual yang original aja. Kalau smartwatch ini kan original, tapi emang bentuknya aja yang mirip. Kita nggak pakai logo Apple atau apa. Jadi itu benar-benar kayak bikin sekarang tuh takut gitu kalau ada Gojek atau apa gitu sih. Jadi kalau KW memang seharusnya tidak boleh ya? Sebenarnya nggak boleh, cuman kan tergantung koneksi Bu sebenarnya. Gitu sih. Ya, berarti kita juga harus ngerti hukum ya. Iya betul. Dan ngerti persisnya ini bagaimana supaya kita juga jangan dimainin ya. Iya, karena sebenarnya banyak juga yang nakal. Walaupun produk kita original, dia bisa cari kayak misalnya, oke, kamu jualan minyak yang kayak minyak kayu putih gitu ya. BUMN punya nih, BUMN produk lokal punya. Tapi orang itu bisa, karena saudaraku juga ketangkep karena nggak punya SNI. Dia bilang nggak ada SNI-nya, gimana? Ya udah gitu. Sekali lagi tetap setiap bisnis harus ada istilahnya jalur hukum, tata tertib. Kita cukup pandai untuk mengerti dan hati-hati. Dari diri ada pengalaman yang negatif gitu ya. Yang pengalaman aku sih yang pada saat kayak gini sih ya, pada saat yang tadi aku bilang pertama, pada saat aku ngendorse sudah ngeluarin duit banyak-banyak gitu ya, yang harusnya duitnya bisa buat muter yang lain untuk biaya apa atau untuk bayar admin, malah hasilnya nol. Tapi ya namanya usaha sih begitu sih, emang harus ada resiko. Kalau misalnya takut juga ya mendingan ya nggak bisa juga sih. Kalau misalnya mau buka usaha nih tapi takut gitu, nanti kalau misalnya mau ngendorse, mau biaya promosi tapi takut nggak balik uangnya, ya itu juga susah juga sih sebenarnya. Itu resiko gitu. Sama resikonya gini, kalau misalnya produk yang udah di stok banyak ternyata nggak terlalu laku kan, jadinya perputaran duitnya lama. Itu di situ buat aku sih itu resiko terbesar sih, karena kan pada saat kita udah nggak bisa minta duit, pada saat nggak bisa jual, habis itu nggak ada perputaran modal cepat, terus aku bingung aku harus minta modal sama siapa lagi gitu kan. Emang nggak ada yang support kan dari segi bisnis, jadi ya udah, jadi aku mesti ya makanya tadi aku bilang, jadi aku benar-benar mesti yang bisa ngandelin Tuhan. Jadi yang bisa nolong bisnisku tuh cuma Tuhan sama aku gitu. Karena kalau misalnya modal udah nggak berputar, udah stuck di situ kan, mau nggak mau aku harus tutup gitu. Kayak gitu. Selama ini ada titik-titik di mana sampai stuck? Pas Covid, Bu. Oh, bukannya orang makin banyak beli? Enggak. Ya kalau misalnya pas Covid sih menurut aku enggak ya, karena orang buat makan aja udah susah, apalagi mau beli baju. Kalau pas Covid. Pas Covid sih itu turun drastis banget. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi? Iya, setelah udah PPKM udah selesai, udah naik lagi. Udah kayak biasa lagi sekarang. Hari-hari ini apa yang kalian sedang siapkan untuk menuju ke next level lah istilahnya? Kan kita ini tidak boleh cukup sampai di sini, tetapi kita kan terus akan harus cari lagi atau sesuatu lah yang untuk ke next level. Nah, ini apa yang kalian mau pikirkan dan kalian inginkan untuk ke next level? Kalau dari aku itu, aku udah siapin untuk cetak produk sendiri. Jadi karena udah pernah kesalahan seperti itu, kita buat produk kita sendiri supaya maksudnya kita bisa kembangin juga dari produk ini, kita bisa jadi besar gitu. Jadi kita nge-brand sendiri, nge-brand untuk segala sesuatunya di brand sekarang, supaya kalau misalnya itu nggak kesalahan yang kemarin lagi nggak keulang lagi gitu. Jam atau apa? Semuanya. Kalau kita mulai dari pertama ini dari strap dulu, jualan strap kulit sapi asli. Nah itu kita branding Voyage. Terus udah gitu sekarang kita mulai di charging dock, itu kita juga brandingin sendiri. Nah nanti nextnya rencana mau ke smartwatch juga untuk di brandingin sendiri gitu. Wah, luar biasa ini. Muda, berkarya, dan sukses. Mari jangan pernah ada yang berhenti. Mari jangan ada yang mencoba ya untuk berkata ya sudahlah hidup seperti ini, menyerah. Karena hidup ini memang harus diperjuangkan. Tetapi ayo kerja keras, muda, berkarya, dan sukses. Nah, buat jadi apa ini stepnya? Stepnya aku sih lebih kayak untuk kedepannya untuk ngikutin perkembangan zaman aja sih, Bu. Kan sekarang dari Shopee ada TikTok, ntar dari TikTok ada apa lagi. Kita kan udah masuk di sekarang. Belum mulai jualan sih, cuma baru promo-promonya udah mulai dari TikTok. Lebih ngikutin ke zaman, karena kan ya
gini loh, semua itu ada masanya. Dulu kan Tokopedia itu booming, Tokopedia booming banget gitu kan. Terus pas ada Shopee, Tokopedia jadi kurang. Semua ada masanya. Jadi Shopee ini sekarang lagi gencar-gencarnya Shopee, cuman sekarang udah diseling sama TikTok. Jadi sekarang udah gencar-gencarnya di TikTok gitu. Nanti TikTok udah hilang, ada masanya lagi apa namanya. Itu kayak gitu. Ini adalah sebuah pelajaran untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa di mana kita sekolah, ada masa di mana kita kerja, ada masa di mana kita kombinasi, ada masa di mana kita kena pandemi, dan ada masa di mana kita bisa untuk bebas seperti hari-hari ini. Saya berdoa dan saya mengimbau, jangan biarkan lewat satu masa pun dan kita menyerah ataupun kita melambat. Justru pada waktu masa demi masa berubah, itulah waktunya untuk kita gaspol, kita siapkan diri. Masa pasti berubah. Apakah kita siap untuk berubah? Nah, terakhir sebelum kita tutup, saya mau buat Stephanie boleh cerita dan kemudian menyampaikan pesan buat banyak orang. Ada banyak orang di rumah atau yang lihat, mereka mungkin tertekan, mereka nggak berani, mereka ngalamin kesulitan hidup, mereka berpikir bahwa hidupmu enak, ya, cantik, sukses, kaya, ya. Tapi pasti ada perjuangannya. Nah, pasti ada mulainya. Nah, itu yang kami mau dengar, dan biarkanlah semua orang di sini mendengar. Demikian juga nanti Jerry. Untuk pesannya itu sebenarnya untuk memulai itu yang paling besar adalah, menurut aku adalah ketidakpercayaan untuk menjadi besar. Karena sebelumnya itu aku nggak percaya kalau misalnya aku bisa dapat penghasilan sekian sekarang ini. Aku bilang dong sama pasangan aku pas itu, yang aku tuh udah kerja udah cobain online shop tuh 6 tahun 7 tahun, tapi aku cuma dapat 3 sampai 10 juta. Bagaimana mungkin kamu buat aku percaya? Dia kasih aku kayak, kamu pasti bisa segini sekian. Dia kasih aku target. Aku bilang, bagaimana bisa? Enggak, kamu harus jalanin aja. Tapi kan itu sebenarnya di diri kita sendiri. Kita mau percaya apa enggak? Seperti ada tertulis juga, betul, terjadilah sesuai dengan imanmu, gitu. Dari diri kita sendiri itu bagaimana? Kalau misalnya dari diri kita sendiri aja udah nggak percaya, dari gimana kita bisa mau menjalani bisnis sebenarnya? Jadi jangan pernah takut untuk menjadi besar, karena tantangan pasti ada, saingan pasti ada. Cuman tetap aja jalanin yang kita bisa gitu. Karena do the best, let God do the rest, gitu sih. Wah, betul. Dan pada waktu ini pacar kan nggak percaya, pacar udah bilang ayo nih target sekian gitu ya, sangat. Tapi kamu nggak percaya. Apa titik balik yang membuat kamu tiba-tiba gaspol dan berusaha? Ketika aku ngalamin sendiri. Jadi dia benar-benar dia yang bukain aku jalan, aku tinggal jalanin aja. Terus dia aku ngalamin sendiri, oh ternyata bisa ya seperti ini ya. Dan aku sekarang percaya gitu. Aku percaya setiap orang itu sebenarnya bisa. Asal dia mau, karena sebenarnya kalau dari aku pribadi itu, karena aku orang yang sanguin, aku butuh orang yang support system. Jadi aku butuh orang di belakang aku atau di samping aku untuk kerjain barengan. Aku nggak berani kerjain ini sendiri, karena aku takut gak laku gitu ya kan. Aku cari bisnis yang nggak ada saingannya lah kan, tapi kan nggak ada bisnis yang tanpa saingan sebenarnya. Jadi cari support system juga. Support system itu nggak harus manusia atau orang, tapi bisa juga keluarga kita atau buku, kita belajar buku lagi atau belajar yang lain. Kita harus cari support system sih. Sekali lagi ini sebuah pelajaran yang luar biasa ya. Kita butuh mendampingi banyak orang, dan kita butuh juga share untuk banyak orang supaya banyak orang tertolong. Marilah kita saling menolong, marilah kita saling membantu. Kita juga bisa belajar cari support system dalam setiap aspek dalam hidup kita. Maka kita akan terus bertumbuh dan tidak stuck di dalam satu keadaan. Teruskan. Kalau aku pesannya, kalau misalnya nih kalian mau buka usaha, mulai aja dari yang apa yang kalian punya. Nggak harus misalnya gini, modal harus gede, ini nggak mulai. Karena kan aku juga mau mulai dari dari baju yang salah itu kan, dari baju yang salah aku beli. Jadi mulai aja dari yang ada. Habis itu pesan aku yang kedua, namanya bisnis kan kadang naik kadang turun ya. Kalau misalnya pas lagi dia ada di titik turun, ya jangan nyerah, jangan ya udahlah udahan bisnisnya, nggak usah lah, kayaknya nggak bakal laku lagi nih. Jangan kayak gitu, terus. Dan yang paling penting pesan aku ya, dalam segala sesuatu andelin Tuhan. Nanti kalau misalnya kalian ngandelin Tuhan, pasti jalan benar-benar terbuka deh. Aku soalnya ngelihatnya kayak gitu.
Bahkan dari cuma satu baju salah ya. Iya. Nah, Pakai baju sama. ya, Menghasilkan ini ratusan juta. Pakai baju sama. kadang-kadang kita perlu melihat kesalahan kita bukan sebagai tutup, tetapi setiap kesalahan juga adalah pelajaran. Setiap kesalahan bisa berubah menjadi kesempatan. Setiap kesalahan bahkan bisa menjadi batu loncatan untuk kita semakin kuat, dan kita tiba-tiba melihat cara pandang yang berbeda. Ya, saya percaya inilah waktunya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh berhenti. Tidak ada seorang pun yang boleh menyerah dengan keadaan. Di saat ekonomi semakin memburuk, di saat dunia juga semakin memburuk, mungkin ini justru adalah waktu di mana kita belajar. Indonesia tiba-tiba ada di dalam sebuah masa yang satu-satunya yang inflasinya sangat rendah. Di tempat yang lain sudah 8, sudah 80, 50, Indonesia di bawah 4. Dan saya percaya ada jutaan anak muda di Indonesia, ada ibu-ibu, ada bahkan mungkin pemuda-pemuda, remaja. Ayo kita semua berjuang, kita semua belajar, kita semua berkarya, dan kita percaya selalu ada jalan. Sekali lagi, jangan berhenti berevolusi. Perkembangan zaman makin jalan, handphone saja berubah dari yang batu bata sampai sangat tipis. Dan bisa ditekuk-tekuk. Sangat ditekuk sekarang. Dulu nggak bisa di touch. Iya. Kalau touch speed kan itu sangat kencang kali. Dulu hanya cuma ada keypad. Sekarang ini berubah menjadi layar nggak touchscreen. Nah, kita juga harus berubah. Kita juga harus berevolusi. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jangan berhenti di toko yang satu. Tadi dia mengikuti perkembangan zaman, dari zaman yang ada Tokopedia, terus lanjut ke tempat-tempat yang lain. Dia belajar sangat banyak hal. Ada banyak kegagalan mungkin, ada banyak kejatuhan, ada banyak ketipu mungkin sama menjualnya, tetapi jangan pernah berhenti. Sekali lagi, tetap andalkan dan doa. Andalkan yang maha kuasa, andalkan yang maha kuasa, dan banyaklah berdoa. Karena sekali lagi pasti ada jalan, pasti ada cara, dan ada jalan keluar. Sebelum kita selesai, dari Stefani, Gary mau ngomong untuk para pemuda. Mau beri semangat sekali lagi. Semangat. Atau disuruh bikin baju naik turun, baju siksa nanti ya. Atau mungkin disuruh bikin mendesain jam-jam baru. Yang pasti, yang pertama adalah kerja keras, yang kedua kerja cerdas, yang ketiga ngandelin yang di atas. Bener. Kerja keras, Kerja cerdas, ngandelin yang di atas. Mantap. Jadi Dari aku ya ngikutin perkembangan zaman, karena kita hidup itu semua ada masanya. Udah itu aja. ada masanya aja. Berani move on, berani move on. Ya, berani move on ya, walaupun pernah gagal, move on ya. Dari saya, berkaryalah. Setiap apa yang ada di dalam hidupmu, talenta, kemampuan menyanyi, ataupun bahkan mungkin menulis, mari buat itu menjadi suatu berkat buat banyak orang. Kita punya sosial media yang menampung setiap bakat. Kita juga punya ya kesempatan-kesempatan yang lain. Mungkin kalau saudara ada di kota besar, banyak desa masih membutuhkan kita. Kalau saudara di desa, beranikan ke kota, ada tantangan menunggu saudara. Tapi satu kata, bahwa berkarya. Sekali lagi, apa yang kita punya itu kadang seringkali cukup. Coba lihat di sekitar kita yang kita miliki, itu bisa kita jadikan besar, dan beranilah menjadi besar. Tetap stay tune di MMA untuk episode selanjutnya. MMA mertua menantu Agong. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa.